Baik, saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mulai dengan benign neoplasma of colon, di mana materi ini bisa dilihat di slide share Abdul Munir Rozi, benign neoplasma of colon. Kalian bisa cari kapanpun sehingga mudah untuk mencarinya. Ya, oke. Materi kali ini akan meliputi definisi, ICD-nya apa, kemudian klasifikasi, diagnosis, treatment, dan follow up. Kenapa kalian harus tahu ICD? Karena untuk biasanya kalau di medical record itu harus disampaikan kan untuk mempermudah klaim dan lain-lainnya. Benign, not malignant, bukan keganasan, not recurrent, tidak muncul lagi, ya, dan neoplasma adalah benjolan atau pertumbuhan yang tidak normal pada jaringan, ya. Jadi sebenarnya neoplasma itu ada yang ganas, ada yang jinak. Nah, ini yang jinak namanya benign. Ini ICD-nya, ICD 9-nya 211.3. Ada bermacam-macam. ICD-10 D 12.6. Baik, saya akan langsung aja. Nah, klasifikasinya pada polip kolon satu adalah non-neoplastic polip dan neoplastic polip. Jadi ini terbagi dua kalau kita secara klasifikasi. Non-neoplastik itu meliputi metaplastik atau hiperplastik polip, hamartomatous polip, inflammatory polip, dan benign lymphoid polip. Sedangkan kalau neoplastik itu adenoma. Adenoma nanti bisa berkembang ya menjadi karsinoma, adenokarsinoma. Metaplastik or hiperplastik polip biasanya kecil, antara 2 sampai 5 mili. Ini bisa dilihat kalau kita melakukan kolonoskopi ya. Kolonoskopi bisa lihat, tetapi kalau kecil ini dengan colon inloop bisa tidak terlihat, apalagi bentuknya sesil. Oleh karena itu adalah keuntungan dari kolonoskopi itu bisa menemukan polip yang kecil. Biasanya plak like agak lebih putih gitu ya. Ya seperti plak dan warnanya sama, mirip lah. Jadi harus hati-hati. Kalau udah ketemu, biasanya langsung dilakukan polipektomi. Kenapa? Kalau kembali nanti nggak ketemu lagi karena bentuknya kecil, ukurannya kecil. Kemudian penyebabnya biasanya karena masalah lingkungan. Lingkungan itu bisa makanan, kurang serat, dan lain-lain. Semi pendiculated atau sesil. Sesil itu nempel gitu ya, melebar. Ya seperti gambar ini lah. Ini sesil. Semi pendiculated agak naik dikit. Ya. Sedangkan kalau pendiculated itu ada tangkainya. Nah, manajemennya apa? Di polipektomi. Polipektomi itu dipotong, diambil gitu terus di counter. Dan tidak perlu follow up kalau kita menemukan pasien dengan polip. Non-neoplastik yang kedua adalah hamartomatous polip, di mana terbagi ada juvenile polip. Juvenile itu sendiri masa anak-anak ya, yaitu infant dan anak-anak kurang dari 10 tahun. Diameternya biasanya 1 sampai 2 cm dan permukaannya itu halus, lembut dan 25% sesil. Sedangkan yang lain bisa bentuk pediculated. 90% dalam di sekitar 20 cm anal verge. Ya, saya pernah sekali menemukan pasien ini dan dilakukan kolonoskopi polipektomi. Biasanya orang tuanya ketakutan tuh, anaknya keluar
ada benjolannya keluar. Nah, ternyata adalah juvenile polyp. Simptomnya rectal bleeding, prolap polip ya, keluar polipnya. Colonic into subsession atau susception, into susepsi lah kalau bahasa Indonesianya. Invaginasi, sering diare, tenesmus nyeri ya, rectal prolap ya, karena polipnya ini merangsang untuk peristaltiknya. Maaf. Nah, ini adalah seperti ini, bertangkai, jaraknya kurang dari 20 cm, 90%. Polipektomi, transanal incision, tadi kan bisa di polipektomi. Transanal incision itu dengan memasang alat laparoskopi transanal. Jadi kita bisa melakukan laparoskopi transanal, di situ dilihat perbatasannya, kemudian dijahit ya. Sigmoidoscopic snare bisa juga. Jadi dengan kolonoskopi kemudian di snare lebih gampang ya. Ya, recurrent jarang ya, hanya 10-20% recurrent muncul lagi, dan biasanya tidak jadi malignan, tidak perlu follow up. Tidak perlu follow up itu tidak perlu dicek lagi, tidak perlu di kolonoskopi lagi ya. Kalau dikatakan follow up itu ada setahun, 3 tahun, atau 6 bulan perlu dicek. Pitt-Jagger syndrome. Ini tadi dia Marthomus ada 2, juvenile sama Pitt-Jagger syndrome. PJS itu namanya autosomal dominan. Ya. Biasanya ada gambaran pigmentasi di bibirnya. Kemudian didapatkan polip baik di gaster maupun di ilium maupun di kolon. Ya. An autosomal dominant disease caused by germline mutation. Ada mutasi ya. Tyrosine kinase 11. Non-complete penetration. Ya, ini adalah masalah-masalahnya. 19P, 13D3 kromosom. Hamartomas polyps adalah di gastrointestinal tract, baik di gastro maupun di usus halus. Mucocutaneous melanin pigmentasi. Jadi ada pigmentasi di bibirnya. Kalau bibirnya gini kan itu ada mucocutaneousnya, itu ada kehitam-hitaman. Oke. Risiko dari PJS ya, risiko meningkat pada ada gastrointestinal tumor kolon atau non gastrointestinal tumor ya, misalnya pada kanker payudara 54%. Sehingga bila ada gastrointestinal tumor itu biasanya dapat meningkatkan risiko terjadinya PJS. Morbidity dan complication biasanya perdarahan ya, pasien datang karena anemi, datang ke kita ya, anemi, kemudian dicari penyebabnya, ternyata ada. Sedang kalau bleeding di pencernaan bagian atas kan akan menyebabkan melena. Bleeding di pencernaan bagian bawah dia akan menyebabkan hematosesia. Jadi itu yang biasanya muncul karena pasien atau tidak tahu ini sedang kenapa nih. Setelah dilakukan kolonoskopi, setelah dilakukan gastroskopi, nampak banyak jadi polip. Nah, oleh karena itu dikatakan PJS. Nanti dilakukan PA untuk menentukan apakah dia PJS atau tidak. Invaginasi, karena tumornya besar, maka dia bisa menyebabkan invaginasi sebagai lead dari invaginasinya. Jadi polipnya itu menarik dari usus yang sebelah proksimal ke sebelah distal, maka jadi invaginasi. Nah, ini adalah risiko terjadi kanker pada pasien dengan PJS. Pasien PJS itu risiko kankernya adalah semua kanker ya bisa 53%, esofagus 0,5%. Nah, pada yang saya temukan ada pasien dengan PJS ternyata dia juga menjadi adenokarsinoma kolon. Berapa kolon? 39% bisa terjadi, ya kan? Risikonya bisa menyebabkan kanker kolon.
Nah, ini adalah gambarannya pada gastroscopy. Ada titik-titik atau polip ya. Di gaster ini gaster, gambaran gaster. Sedangkan yang di kolon ini adalah polipnya seperti ini. Nah, polip seperti ini bisa menyebabkan invaginasi. Ketika jadi invaginasi, maka jadi akut abdomen. Nah, ketika akut abdomen, ketika dioperasi ternyata ditemukan polip. Jelas ya suara saya ya? Jelas, dokter. Oke, lanjut. Nah, ini multiple peduncular polyp. Jadi seperti ini ya. Ini namanya pedunculated, ada tangkainya. Ini pedunculated, ada tangkainya ya. Ini polipnya. Nah, ini lebih jelas. Nah, kapan dilakukan senar? Bila diameternya lebih dari 1 cm. Ya, dipotong nih. Kalau enggak nanti jadi bleeding. Kalau dipotong semua nggak mungkin, banyak sekali. Ini ada sesilnya, ya kan? Jadi begitu. Nah, ini udah dipotong. Ini pasien yang sama ya ini. Pasien yang tadi foto sama kolonnya ini. Nah, ini adalah hamartomas polypnya. Terjadi proliferasi. Ya. Hamartomas jadi pembuluh darahnya yang berkembang. Nah, neoplastik yang ketiga adalah inflammatory polyp. Bentuknya seperti cacing ya. Jadi orang kadang-kadang mengira ini kayak cacing, filiform ya, tapi ternyata dia kok nggak keluar-keluar. Nah, ternyata di kolonoskopi dia muncul seperti itu. Ada juga bentuk seperti ini ya. White slough. Tapi ini tidak menakutkan tapi tidak ganas. Nah, ini benign lymphoid polyp, yaitu lymphoid hyperplasia. Oleh karena itu, kepastian diagnosis itu adalah dengan patologi anatomi ya. Tidak boleh hanya dengan mata telanjang. Ya, matanya dengan mata, oh ini kayak ganas nih, ternyata bukan. Ya, ternyata dia benign lymphoid polyp. Lymphoid yang hyperplasia. Biasanya muncul sepertiga distal dari rectum. Smooth ya, kemudian submucosal lesion, ada submucosal lesionnya, kemudian sesil kebanyakan biasanya single. Nah, sekarang yang neoplastic polyp ini adalah polip yang kemungkinan bisa berkembang menjadi kanker ya, neoplastik, yaitu adenoma. Ini adalah penting. Kalau kita menemukan adenoma, itu kita harus perhatian, memerlukan evaluasi, memerlukan surveillance, ya, follow up agar kita tidak kehilangan jejak pada polip ini. Main precursor colorectal cancer. Nah, inilah adalah polip yang menjadi awal dari colorectal cancer. Kategorinya tergantung dari ukuran, tergantung dari bentuknya. Kalau dia ukurannya kecil, kurang dari 0,5, ya disebabkan APC mutation, 12% loss, ya, LOH on chromosome ya, loss of, jadi kromosomnya ada yang kurang gitu. Intermediate ya, ada kategori bentuknya intermediate bila dia medium 6 sampai 1 cm, 50% karena adanya mutasi dari KRAS. Kemudian bentuknya lead atau besar lebih dari 1 cm dan didapatkan 50% LOH on kromosom 18q. Nah, kategori-kategori ini penting untuk menentukan nanti follow up-nya. Kategori yang berdasarkan bentuknya, ada yang tubular, ada tubulophilos, ada philos. Nah, ada gambarnya ini kayaknya. Nah, seperti ini. Tubular adenoma. Pedunculated atau sesil. Pedunculated tadi ya ada tangkainya.
Ukurannya 1 mili sampai 5 cm. Kecil, kemudian lembut ya. Kalau besar jadi lobularnya bentuknya lobular, kemudian kehitaman atau darker, lebih gelap buat kita lebih gelap ya dibanding mukosa. Ini dilihat mukosanya kan terang. Nah, ini lebih gelap dibanding mukosanya. Kemudian didapatkan pedikel sepanjang 1 sampai 3 cm. Ini pedikel gitu. Nah, sekarang Philaus. Philaus itu seperti ini. Ini gambarnya Philaus ya. Fili-fili ya, seperti jonjot-jonjot gitu. Usually large and sessile, bisa besar dan sessile. Saggy surface, saggy. Ingat gak ada rambut batunya di saggy gitu ya. Gak rata. Soft, lembut. Kemudian batasnya atau tepinya define. Ada yang flat atau protrude menonjol. Ya kalau melebar seperti karpet ya. Ya seperti itulah gambarannya, ada fotonya. Seringkali sirkumferensial, kemudian lebih darker than surrounding mucosa. Dia lebih gelap ya dibanding mucosa sekitarnya. Diagnosis, symptom and sign. Ya, tanda-tandanya apa? Sebagian besar karena bleeding, diare yang kronik, sedikit karena diare, ya, dan ada keluar mukos, jadi ada lendir gitu, diare berlendir. Makanya ketika ada diare berlendir, kalian harus curiga nih, orang kok diare terus dan berlendir. Ya, maka perlu kecurigaan ke sana, apakah dia ada polip atau tidak. Kemudian kalau prolap itu jelas, kalau dia prolap keluar polipnya itu jelas. Nah, abdominal kolik tadi yang berhubungan dengan dia peristaltik ya, seperti ketarik gitu sehingga dia nyeri. Nah, ketika dilakukan rectal tussle, maka terabanya lembut dan rectal tussle ini harus dikerjakan ya. Kalau pasien dengan keluhan bleeding ya, bleeding atau berdarahan, BAB berdarah, ada diare kronik, ada prolap, maka kalian harus melakukan rectal tussle, rectal examination. Kemudian velvet, pedunculated itu adalah ketika dilakukan rectal tussle bisa meraba bagaimana dasarnya. Laboratorium ditemukan anemia ya, karena terjadi bleeding yang terus menerus sering ya kan, ya jadi anemia. Mukosa diare, fluid and electrolyte, biasanya dia kekurangan cairan, elektrolit ya. Pada dia diare, maka dilakukan hipokalemi, hiponatremi, asidosis, uremia. Hati-hati ya pasien-pasien dengan diare kronik ya. Cek elektrolitnya. Kemudian pemeriksaannya bisa dilakukan rigid sigmoidectomy, fibroskopi ya, atau fleksibel sigmoidoskopi atau kolonoskopi, kromoskopik, kolonoskopik, double contrast barium. Nah, double contrast barium ini bisa menilai ada polip ya. Tapi kalau single contrast sering miss kalau kecil. Nah, ini treatmentnya polipektomi. Kalau dia keluar pedunculated, maka ditarik dan dipotong dan dijahit ya. Per anal excision di eksisi. Polipektomi throat rigid sigmoidectomy. Nah, dengan alat ini bisa mengambil, kemudian dipotong di pangkalnya. Ini namanya transanal ya. Transanal laparoskopik atau sigmoidoscope. Nah, ini yang senar tadi, colonus polipektomi dengan senar yang tadi gambarnya. Ini adalah senarnya, bentuknya seperti ini, ditarik dan dikauter. Ada alatnya, kauterisasi. Transanal incision ini tadi ya, transanal. Jadi insisi, transanal endoskopik atau ini ada alatnya kita punya nih TEM nih. Transanal endoscopic microsurgery.
Nah, ini bisa kalau kita menemukan polip-polip seperti ini. Komplikasi saat polipektomi bisa jadi perdarahan minor 50, mayor 1-2. Nah, biasanya pada tangkainya itu ada pembuluh darah yang neovaskularisasi di sana, sehingga ya kalau kita tidak filter dengan baik bisa jadi perdarahan. Gas exploitation, perforasi 1-3%. Hati-hati kalau kita melakukan endoskopik, transanal endoskopik microsurgery, hati-hati ya. Kalau terlalu dalam bisa terjadi perforasi. Gas eksploitasi, hati-hati bisa meledak. Polipektomi sindrom, abdominal pain, distensi, period fever, demam, ya hati-hati dengan sindrom polipektomi. Mortalitasnya 0,05%. Follow up-nya, nah ini follow up ini penting ya. Follow up dan surveillance adenoma. Kalau tadi yang non neoplastik itu tidak perlu follow up. Ya, tapi kalau yang neoplastik polip atau adenoma maka dilakukan follow up. Kapan follow up-nya? Rekomendasinya adalah pertama initial examination. Full colonoscopy for this with one or more adenoma detector. Bila ditemukan satu maka perlu dikolonoskopi sampai disikum, ya kan? Kemudian bila seluruh polip dideteksi harus dikeluarkan, harus dilakukan polipektomi dan dikirim ke patologi anatomi. Penemuan hiperplastik polip tanpa adanya adenoma in the rectus sigmoid tidak menjamin no full confirmation even though some patients with reset disease will be missing. Ya artinya tidak memerlukan ya. Perlu full. Tapi kalau itu hiperplastik. Tapi kalau adenoma itu perlu full kolonoskopi. Jadi harus kolonoskopinya sampai ke cecum. Full surveillance examination. Follow up kolonoskopi pada 3 tahun pada pasien dengan baseline multiple adenoma atau adenoma yang ukurannya lebih dari 0,5 cm. Apalagi ditambahin dengan family history atau didapatkan keluarga yang colorectal cancer. Pasien dengan single atau small, lihat jam dulu. Jam 10.45, kurang 1 jam. Pasien dengan single atau small kurang dari 0,5 cm dan bentuknya tubular adenoma, hanya tubular adenoma dan tidak ada riwayat keluarga yang colorectal cancer, dapat ditunggu atau dilakukan surveillance lagi 5 tahun setelah kolonoskopi pertama. Jadi ini penting ya dilakukan surveillance ini. Kemudian surveillance examination. Jika adenoma diketahui atau dideteksi pada saat follow up kolonoskopi, kemudian harus dijadwalkan sekitar 3 tahun. Bila tidak didapatkan adenoma yang pada follow up, then further follow up could be extended 5 tahun. Jadi itu bisa 5 tahun. Pertimbangannya harus diberikan pada bila didapatkan comorbid. Ya. Masing-masing pasien kita bisa melihat kondisinya bagaimana. Oke, saya kira itu yang penting. Ada bagannya nih. Nah, pada dasarnya dengan hasil kolonoskopi, maka adenomanya apa? Bila itu 1-2 adenoma dan kecil kurang dari 1 cm, ini dinamakan dengan low risk. Ya.
Sedangkan intermediate risk, risiko yang sedang itu bila didapatkan 3-4 small adenoma atau lebih dari 1 cm. Small itu kurang dari setengah ya, kurang dari 1 cm. Dan dikatakan high risk adenoma bila didapatkan lebih dari 5 buah adenoma atau 3 dan setidaknya terdapat lebih dari 3 atau lebih yang besarnya lebih dari 1 cm. Nah, bila didapatkan low risk, maka surveinya 5 tahun. 5 tahun di kolonoskopi ulang. Kalau di intermediate risk, maka 3 tahun kemudian diulang kolonoskopi. Sedangkan yang high risk itu 1 tahun. Nah, kemudian bila ditemukan finding at follow up no adenoma, maka case artinya cukuplah kalau tidak berkembang. Tetapi bila ditemukan low risk adenoma, maka kembali 5 tahun berulang lagi. Bila didapatkan high risk adenoma, ketika surveillance itu, ketika follow up itu, maka jadi B. Dan ketika didapatkan high risk, maka dia C atau 1 tahun. Sama, bila intermediate ini di dalam follow up ya selama 3 tahun, bila satu negatif exam maka 3 tahun diulang. Kalau itu negatif exam, kalau 2 kali pemeriksaan surveillance itu negatif ya sudah cukup. Sedangkan kalau dia didapat intermediate adenoma maka 3 tahun diulang lagi. Sedangkan high risk yaitu 1 tahun. Nah, untuk yang dinamakan adenoma polip yang high risk maka 1 tahun. Bila di follow up tidak ditemukan atau low atau intermediate maka 3 tahun lagi akan dilakukan follow up. Sedangkan kalau dia tetap high risk maka dalam 1 tahun lagi di kolonoskopi lagi. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Ada pertanyaan nggak? Sebelum saya pindah ke materi yang adenokarsinoma ya. Materinya 2 ya, Kumar ya. Karen lagi. Untuk materinya polip, adenoma kolon, dan neoplasma intraabdomen, dokter. Neoplasma intraabdomen. Ini kan kolon sama polip udah. Adenoma kan? Adenoma polip sudah kan masuk kan? Benign kan? Jadi kurang 1 ya. Oke, dokter. Baik, saya tutup dulu ya ini ya kalau nggak ada pertanyaan ya.